Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Saya Soleh Vidya Safitri dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada kesempatan kali ini. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi yaitu pengaruh lingkungan, budaya, dan demografi. Kelompok 5 yaitu beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Soleh Vidya Safitri, yang kedua Siti Anissa, yang ketiga Alicia Seli, yang keempat Catur Amsila. Yang materi pertama akan dibawakan oleh saya sendiri yaitu membahas pengertian dari demografi, pengertian dari budaya, dan pengaruh demografi dan budaya terhadap perilaku konsumen. Mari teman-teman semuanya simak di slide selanjutnya. Saya Soleh Vidya Safitri, NIM 6301101900129 akan menjelaskan tentang pengertian dari demografi. Demografi sendiri yaitu menurut Phillips and Hauser dan Otis Dobel Dunja bahwasanya demografi adalah studi tentang ukuran teritorial distribusi dan komposisi populasi, perubahan yang mungkin diidentifikasi dengan pergerakan kelahiran, kematian, pergerakan teritorial, dan mobilitas penduduk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian dari budaya. Budaya sendiri menurut Hawkins, budaya diartikan sebagai kompleks yang menyeluruh, yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, hukum, moral, kebiasaan, dan kapasitas lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh demografi terhadap perilaku konsumen. Apa saja sih hal-hal dari demografi sendiri yang mempengaruhi perilaku konsumen? Di antaranya yaitu ada 4. Yang pertama yaitu adalah usia, yang kedua pendidikan, yang ketiga pekerjaan, dan yang terakhir adalah pendapatan. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengaruh budaya terhadap perilaku konsumen. Budayaan merupakan faktor penentu keinginan dan perilaku seseorang, terutama dalam perilaku pengambilan keputusan dan perilaku pembelian. Kemudian muncullah revolusi kebudayaan, di mana masyarakat secara bertahap berubah dari masyarakat yang awalnya agraris menjadi masyarakat yang kekotaan. Karena dengan berpindahnya ke perkotaan, maka budaya mereka berubah sehingga berkembanglah tata nilai baru dan pola kehidupan yang baru akibat pekerjaan yang berbeda. Nah, setiap orang merasa perlu membeli produk yang dapat memuaskan kebutuhan budaya baru tersebut. Menurut Hawkins, Beth and Coney tahun 2001, beliau berpendapat bahwa budaya memengaruhi perilaku melalui batas-batas yang disebut dengan norma. Kemudian, variasi dalam budaya. Variasi dalam budaya dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu orientasi nilai lainnya, merefleksi gambaran masyarakat dari hubungan yang tepat antara individu dan kelompok dalam suatu masyarakat. Hubungan ini mempunyai pengaruh yang utama dalam praktek pemasaran. Kemudian yang kedua yaitu individual kolektif. Budaya individualis terdapat pada budaya Amerika, Australia, Inggris, dan lainnya. Sedangkan Korea, Taiwan, Jepang, mereka lebih kolektif dalam orientasi mereka. Nilai ini merupakan faktor kunci yang membedakan budaya konsep diri yang berpengaruh besar terhadap individu. Tidak mengherankan apabila konsumen dari budaya memiliki perbedaan nilai, berbeda pula reaksi mereka pada produk asing, iklan, dan sumber yang lebih disukai dari suatu informasi. Kemudian yang ketiga yaitu usia muda ataupun tua. Dalam budaya pada suatu keluarga, anak-anak menjadi kaum muda yang lebih berperan dibandingkan dengan orang dewasa dalam pembelian. Atau dengan kata lain, faktor budaya dilihat dari sisi peran usia tersebut. Permasalahan dalam menganalisis budaya. Pemasar harus mempertimbangkan beberapa isu penting dalam menganalisis budaya. Yang pertama, makna budaya dapat dianalisis dengan beberapa tahapan yang berbeda, seperti menganalisis pada tingkat makro masyarakat atau negara secara keseluruhan, atau budaya nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok orang tertentu secara mikro, yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu. Yang kedua adalah konsep kesamaan atau makna bersama. Itu sangat penting dalam memahami budaya. Makna budaya sendiri itu adalah jika dalam suatu kelompok sosial terdapat beberapa orang yang memiliki makna dasar yang sama.
Misalnya, apa yang dimaksud dengan orang tua atau senior, apa yang dimaksud dengan lingkungan yang aman, apa yang dimaksud dengan berbicara sopan, dan seterusnya. Yang ketiga, makna budaya diciptakan oleh manusia melalui interaksi sosialnya. Perkembangan dalam pemaknaan budaya dapat dilihat dari kelompok yang lebih kecil. Sedangkan dalam lingkungan makro, pemaknaan ini dipengaruhi oleh institusi budaya seperti pemerintahan, pendidikan, juga perusahaan, dan lain-lain. Yang keempat, makna budaya dapat bergerak secara dinamis dan cepat untuk mengalami perubahan. Sebagai contoh, perilaku dramatis masyarakat dengan munculnya jenis telepon seluler BlackBerry, di mana mereka beranggapan bahwa ponsel ini dapat berfungsi lebih dari hanya sekedar ponsel, tetapi bisa melakukan chattingan, Facebookan, atau aktivitas di media sosial lainnya. Yang kelima, kelompok sosial memiliki kebebasan derajat dalam memilih makna budaya tertentu. Seperti halnya di Amerika dan di Eropa, orang-orang di sana memilih menciptakan identitas pribadi dan menggunakannya. Sementara beberapa masyarakat yang ada di Cina dan di Arab Saudi, mungkin mereka lebih terbatas dalam memiliki kebebasan untuk memilih makna budaya tertentu. Selanjutnya, demografi dalam ekonomi yang mencangkup perilaku konsumen. Gaya hidup adalah bagaimana seseorang melakukan apa yang menjadi konsep dirinya dan ditentukan oleh karakteristik individu yang dibangun dan dibentuk sejak lahir dan seiring dengan interaksi sosial yang berlangsung selama siklus hidupnya. Gaya hidup yang diinginkan seseorang mempengaruhi perilaku pembelian yang ada dalam dirinya dan selanjutnya akan mempengaruhi atau bahkan mengubah gaya hidup individu tersebut. Selanjutnya yaitu demografi dalam status sosial yang mencakup perilaku konsumen. Terdapat jenis-jenis status sosial, yaitu yang pertama, abstrik status. Abstrik status adalah jenis status yang diperoleh sejak lahir, seperti jenis kelamin, ras, kasta, golongan, garis keturunan, suku, umur, dan sebagainya. Yang kedua, azif sosial, yaitu status sosial yang diperoleh seseorang karena kerja keras dan usaha yang dilakukan. Contohnya, status yang dicapai adalah aset, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu asek status. Asek status adalah status sosial yang diperoleh seseorang dalam masyarakat dan tidak diperoleh sejak lahir, tetapi diberikan karena usaha dan kepercayaan masyarakat. Misalnya, seseorang yang diangkat menjadi kepala suku, pimpinan adat, sesepuh, dan sebagainya. Terdapat peralatan dan analisis demografi. Yang pertama yaitu jumlah. Seiring digunakannya dalam analisis demografi, misalnya menurut hasil awal sensus penduduk tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 adalah 203,5 juta jiwa. Yang kedua yaitu rasio. Rasio menyatakan suatu jumlah dibandingkan dengan bilangan lain. Dengan kata lain merupakan perbandingan antara dua bilangan A atau B dan dapat dinyatakan dalam persepuluhan, perratusan, atau peribuan. Misalnya, rasio jenis kelamin adalah perbandingan atau keseimbangan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di suatu daerah pada waktu tertentu. Yang ketiga yaitu angka atau tingkat. Artinya, jumlah kejadian atau kejadian dibandingkan dengan jumlah orang yang beresiko terhadap kejadian tersebut. Angka ini merupakan bentuk rasio khusus. Contohnya, angka kelahiran pada tahun 1980 adalah 35 kelahiran hidup per 1000 penduduk Indonesia. Angka ini memberikan gambaran tentang keadaan peristiwa demografi atau kelahiran yang terjadi pada suatu wilayah dan waktu tertentu. Sebagai contoh, angka kelahiran di Indonesia pada tahun 1971 adalah 44 per 1000, pada tahun 1980 adalah 35 per 1000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang telah menyimak presentasi dari kelompok 5. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa disampaikan di WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.